Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bersemangat, dan tetap gembira menyambut hari yang selalu dinanti pembelajarannya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jangan lupa setiap hari-hari kita selalu bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan adalah suatu anugerah kepada kita, yaitu nikmat umur dan iman. Jangan lupa berselawat kepada Rasulullah dalam setiap kondisi apapun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini anak-anak ustazah semuanya, mari sama-sama kita beristighfar. Ayo sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga dengan kita beristighfar kepada Allah, Allah membersihkan hati kita dan Allah memudahkan anak-anak ustazah untuk mendapatkan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ustazah mulai dengan membacakan salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Mu'min ayat 67. Mari sama-sama didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun, yang artinya dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpalan darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian ditumbuhkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang mati sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Nah, Masya Allah, luar biasa nak. Allah telah menjelaskan pertumbuhan manusia, di mana ditafsirkan di Ibnu Katsir, dialah yang menciptakan kamu di dalam fase-fase tersebut, semuanya dengan sendirian, tiada sekutu baginya. Dialah pula yang mengatur, merencanakan, dan menentukan ukuran-ukuran dalam semua itu sebelum dilahirkan ke dalam dunia ini, bahkan meninggal sejak masih dalam usia kandungan. Dan ada di antaranya yang meninggal dalam usia muda, dan ada pula usia tua sebelum
memasuki usia pikun. Luar biasa, Allah telah menjelaskan ukuran-ukuran pertumbuhan manusia dalam Al-Quran di surah Al-Mu'min ayat 67. Nah, ngomong-ngomong, hari ini kita belajar apa ya yang berkaitan dengan surah Al-Mu'min ayat 67? Ya, hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, anak-anak ustazah semua, kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, manusia sayang adalah ciptaan Allah yang sudah Allah ciptakan dari dalam kandungan sehingga dia dilahirkan di muka bumi ini. Banyak fase-fase ukuran-ukuran yang Allah ciptakan terhadap manusia. Ada manusia memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan tumbuhan dan hewan, di mana selain ciri-ciri yang terdapat pada manusia juga ada pertumbuhan dan perkembangan yang dapat kita lihat, yaitu pada diri kita. Nah, yang pertama Ustazah akan menjelaskan. Silakan mengamati gambar yang Ustazah tunjukkan. Ya, oke, silakan perhatikan. Pada gambar pertama terlihat ada adik bayi sedang digendong sama abinya. Lalu gambar kedua ada seorang anak sudah bisa mulai merangkak dan sudah semakin besar badannya. Lalu ada abang-abang yang mau pergi ke sekolah. Ada orang sudah mulai dewasa yang sudah bekerja. Lalu kakek dan nenek. Masya Allah sayang. Kira-kira pada gambar ini apa ya yang dapat kita lihat? Ya, di sini dapat kita lihat bahwasanya setiap gambar itu lama-kelamaan mempunyai perubahan, yaitu pada berat badannya. Kita lihat gambar pertama, anak bayi yang sedang digendong abinya, di mana abinya masih sanggup untuk menggendongnya. Lalu yang kedua, berat badannya sudah semakin bertambah. Lihat, badannya gemuk. Lalu setelah dia sudah bertambah, dia sudah mulai mampu berjalan. Nah, kemudian sudah semakin berat badannya semakin bertambah sampai dewasa dan lanjut usia. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini bahwasanya adik bayi ini mempunyai pertumbuhan yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat di mana semakin hari, semakin tahun dia memiliki berat badan yang bertambah. Kalau seandainya dia sudah dewasa ini digendong sama abinya, sanggup gak ya? Tidak, karena beratnya semakin bertambah. Ini adalah salah satu terjadi pertumbuhan pada manusia. Yang kedua adalah perkembangan manusia. Pada gambar ini, di mana kita mau melihat perkembangan yang ada pada diri manusia? Yang pertama, adik bayinya kalau ingin melakukan sesuatu, dia membutuhkan bantuan umi abi. Mau pipis, dibantu umi abi. Mau makan dan minum juga dibantu sama umi abi karena dia belum mampu untuk makan sendiri. Lalu gambar kedua, sudah usianya mencapai 6 bulan dan 7 bulan, dia sudah mampu untuk memegang benda, tapi belum bisa juga makan sendiri, tapi sudah bisa menggapai dan juga bisa merangkak. Yang pertama tidak bisa kemana-mana, umi abi mau bawa ke tempat kakek nenek harus digendong. Kalau ini dia mau ke suatu tempat bisa, tapi dengan cara merangkak. Yang ketiga, lalu usianya sudah menanjak 1 tahun, 2 tahun, sudah mampu berjalan walaupun belum bisa kencang-kencang. Nah, yang keempat, sudah bisa berjalan dan berlari. Yang kelima, sudah bisa bekerja. Nah, coba lihat pada gambar ini, orang dewasa ini sedang bekerja. Yang keenam, kakek neneknya sudah mampu memegang gelas dengan baik, luar biasa. Nah, pada gambar yang ini juga, kita dapat melihat perkembangan yang ada pada manusia, di mana perkembangan manusia itu kita lihat dari
kekuatannya. Yang pertama dia tidak bisa apa-apa, lalu bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Masya Allah, luar biasa ya. Sudah Allah jelaskan tadi di soal Mu'min bahwasanya Allah menciptakan manusia. Nah, dalam kandungan juga Allah juga sudah menciptakan manusia dengan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Sekarang anak ustazah sudah menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masya Allah, tadi ustazah sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang anak ustazah tahu nggak apa itu pertumbuhan yang ada pada manusia? Ayo, tadi ustazah sudah jelaskan. Pertumbuhan adalah terjadinya perubahan ukuran berat badan dan tingginya manusia. Nah, contohnya kita adalah contoh lainnya dari pertumbuhan manusia adalah, coba lihat. Nah, baju yang ustazah kasih lihat kira-kira ini digunakan oleh usia berapa ya? Usia bayi. Nah, usia bayi ini dia akan bertumbuh dengan pakaian seperti ini kecil. Kemudian berganti bulan, berganti tahun, baju yang digunakannya tidak muat lagi yang ini. Lalu bertambah dan semakin besar badannya dengan baju. Nah, sama nggak ya ukurannya? Yang pertama ini bajunya kecil, lalu dia sudah usia 6 bulan, 7 bulan, sudah bajunya sudah semakin besar. Lalu usia sekarang kelas 3 SD, anak ustazah bajunya juga semakin besar. Di sini dapat kita lihat berarti ukuran badannya semakin bertambah. Lalu pakaian yang ustazah gunakan sama nggak besarnya sama baju ini? Sama tidak? Tidak, baju ustazah lebih besar, menandakan bahwasanya pertumbuhannya sudah semakin besar. Nah, itu salah satu contoh pertumbuhan yang dapat kita lihat dengan mata. Dengan mata, ya, baik itu dari berat badannya yang dulunya dia hanya bisa digendong sampai dia menjadi dewasa dengan ukuran baju yang lebih besar. Itu adalah salah satu pertumbuhan pada manusia. Kalau perkembangan gimana ya? Dapat kita lihat nggak ya? Nah, anak ustazah, kalau perkembangan itu dapat kita lihat melalui sikap kedewasaannya, di mana dia dapat mengetahui atau mengenal lebih banyak lagi yang dia lihat. Contohnya, pada perkembangan manusia, anak bayi hanya mampu memegang botol yang sekecil ini, di mana tulangnya belum mampu untuk mengangkat yang besar-besar. Semakin besar, semakin dewasa, nah, dia mulai mampu untuk memegang botol yang lebih besar dan berat. Itu juga salah satu contoh perkembangan yang ada manusia. Lalu apalagi ya? Anak ustazah, kira-kira kapan ya dapat mengenal warna? Waktu bayi? Belum, karena berbicara aja belum bisa. Nah, ini juga salah satu perkembangan manusia, yaitu mampu mengenal warna, di mana pada waktu bayi usia 1 tahun, 2 tahun belum mampu mengenal warna, beranjak usia sehingga kelas 3 sekarang sudah mampu warna-warna, malah warna-warna yang dicampurkan sudah tahu. Lalu apa lagi perkembangan? Mampu mengenal angka, mampu mengenal angka. Lalu dia juga mampu mengenal huruf hijaiyah dan mengenal huruf alfabet, di mana di waktu kalian masih bayi kalian belum mampu dan belum mengetahui apa itu warna, apa itu angka, apa itu huruf hijaiyah dan huruf alfabet. Dengan berkembangnya pertumbuhan anak-anak ustazah, dan akhirnya dapat mengenal ini semua dan mampu menulisnya dengan rapi. Masya Allah, luar biasa. Yang dulunya
tidak bisa memegang pensil, bisa memegang pensil dan mampu menulis bismillah. Masih ingat gak kelas 1 gimana Ustazah mengajarkan cara membuat bismillah? Masih terasa sulit kan? Sangat sulit karena kalian belum bisa menulisnya. Tapi sekarang kalau Ustazah bilang jangan lupa buat bismillah ya setiap memulai pembelajaran, kalian langsung menulisnya dengan rapi dan indah. Dan dulunya tidak bisa membaca Al-Quran, tidak tahu mengenal membaca Al-Quran, sekarang sudah mampu untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Lalu apalagi ya perkembangannya ada pada diri kita yang dapat kita lihat, tidak dengan mata tapi dengan kita rasakan, yaitu mampu. Nah, ini adalah kondisi di mana tulang kita semakin kuat. Yang pertama, dia belum bisa berbicara waktu bayi, waktu balita masih kurang jelas, malah bisa memanggil 2 kata, 3 kata, umi, abi, kakak, nenek, abang. Tapi sudah semakin beranjak dewasa, kalian sudah berbicara dengan sempurna. Lalu yang pertama nggak bisa jalan-jalan, hanya duduk dan digendong sama umi, abi, mampu berlari, mampu memanjat, mampu bermain sepeda. Kalau memanjat hati-hati ya, jangan sampai terluka. Yang terakhir adalah, nah, anak Ustazah mampu memakan makanan dengan rapi dan teratur. Coba waktu kecil, mampu nggak suap sendiri? Usia 1 tahun, kalian umi abi, bisa nggak makan waktu umur 1 tahun? Tidak bisa, harus disuapin. Tapi beranjak usia bertumbuhnya perkembangan anak-anak Ustazah, kalian mampu memakan dengan rapi, tidak berserak, dengan membaca bismillah, dan diakhiri alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Dari penjelasan Ustazah, apa ya perbedaannya? Ya, perbedaannya kalau untuk pertumbuhan manusia anak Ustazah dapat melihatnya langsung, karena kita lihat yang dulunya kecil semakin tinggi, bisa berjalan, bisa berlari, dan akhirnya menjadi tua. Dimana di surah Al-Mu'min tadi ada yang meninggalnya saat masih dalam kandungan, ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Jadi kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput. Masya Allah, luar biasa. Nah, anak-anak Ustazah, kalau sudah seperti itu, apa ya yang harus kita lakukan? Nah, sebelumnya Ustazah akan memberikan LKS dulu. Silakan mewawancarai Umi Abi. Mewawancarai Umi Abi, tanyakan kepada orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian di waktu dari sejak dilahirkan sampai sekarang di kelas 3. Pertanyaannya ada beberapa poin. Yang pertama, tanyakan berat badan kalian saat lahir berapa? Lalu tinggi badan saat lahirnya berapa? Apalagi ya, kemampuan melangkah pada usia berapa? Kemampuan berjalan pada saat usianya berapa? Dan yang terakhir, kemampuan berbicara pada usia berapa? Nah, setelah kalian wawancari orang tua, silakan kalian tulis jawabannya di buku tematik. Nanti silakan sudah selesai dikerjakan, kalian japri Ustazah. Nah, Masya Allah, luar biasa ya. Kesimpulannya hari ini apa ya? Dengan kita belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita dapat memahami bahwasanya Allah telah mengatur semuanya, baik itu di dalam perut. Kalian harus tahu, nak, di dalam perut waktu Umi Abi, waktu Umi melahirkan kalian itu ada pertumbuhan juga di dalam perut Umi. Nah, di situ Allah menampakkan bahwasanya mau menciptakan sesuatu tak perlu bantuan orang lain, cukup dengan kemampuannya, karena Allah maha mampu melakukan sesuatu. Makanya kita sebagai hambanya yang diciptakan dengan sempurna, bagaimana
Harus mensyukuri. Karena kenapa? Di antara kita-kita ada saudara kita yang Allah cabut nikmatnya sedikit, yaitu dengan akalnya Allah cabut sedikit sehingga dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Kita yang sempurna ini bagaimana? Bersyukur, melakukan apapun yang Allah suruh dan Allah anjurkan, dan tidak melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, dengan menghafal Al-Quran, dengan sholat, dengan berkata yang baik. Semua itu kita menunjukkan rasa syukur karena Allah memberikan kesempurnaan atas pertumbuhan dan perkembangan yang Allah berikan kepada diri kita. Masya Allah, luar biasa. Baik, mungkin cukup sampai di sini aja. Mohon maaf kepada anak-anak ustazah semuanya kalau ustazah ada berbicara cepat-cepat atau kurang dipahami, mohon dimaafkan. Lebih dari kurang, ustazah mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.